Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunis Rahmania dari kelas 4G PGSD dengan nomor absen 35. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD. Nah, di sini saya akan membahas rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Mengambil dari kelas 3, semester 1, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, mata pelajaran matematika dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran. Yang pertama ada kompetensi inti atau KI. KI 1 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga atau teman, guru, dan tetangga yang lain. KI yang ketiga harus memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Nah, menanyanya itu harus berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Nah, KI yang keempat itu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, yang B, kompetensi dasar atau KD. Di sini saya mengambil matematika. Yang pertama, 3.7 kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya, menyatukan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku, mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering kita gunakan. Yang C ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-benda di Sekitar, kita bisa memulai dengan menggunakan WhatsApp Group. Siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan mengamati benda melalui share screen. Ketika Google Meet yang ditampilkan menggunakan PowerPoint, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan yang dengan tepat. Nah, yang ketiga itu dengan membaca tentang sifat fisik benda melalui share screen Google Meet, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya dengan benar. Yang keempat, dengan pengamatan terhadap alat ukur melalui Google Meet, siswa dapat menyatakan satuan panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Karakter siswa yang kita harapkan yang pertama memiliki karakter religius, nah yang kedua memiliki karakter nasionalis, yang ketiga memiliki karakter mandiri, yang keempat memiliki karakter gotong royong, dan yang kelima memiliki karakter integritas. Nah, yang D itu ada materi pembelajaran. Pertama, materi pokok. Materi pokoknya dalam matematika dengan mengukur panjang benda menggunakan satuan panjang baku. Yang kedua, ada kisi-kisi materi ajar dan materi ajar. Yang ketiga, ada LKS atau lembar kerja siswa. Yang E ada model, metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran. Untuk modelnya itu kita menggunakan problem based learning atau PBL.
Nah, fase-fase dari model PBL itu yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan artefak atau hasil karya. Yang kelima itu ada analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Untuk yang kedua yaitu metode. Di sini ada 5 metode. Yang pertama, metode ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat pemberian tugas, dan yang kelima demonstrasi. Untuk yang ketiga itu pendekatan. Nah, menggunakan pendekatan saintifik. Yang F ada kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu dengan yang pertama guru menyapa siswa dengan menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa melalui WhatsApp group. Yang kedua, siswa berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah satu siswa melalui Google Meet. Ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, yang ketiga itu guru membuka pelajaran dengan mengarahkan siswa untuk mengamati benda-benda di sekitar rumah siswa. Yang keempat itu pembacaan atau membiasakan untuk berliterasi. Yang kelima itu siswa diminta untuk menyebutkan benda-benda yang berawalan dengan huruf S dan tidak boleh menyebutkan benda yang sama yang telah disebutkan oleh teman mereka yang lainnya. Ini digunakan ketika Google Meet. Nah, untuk yang keenam itu siswa diarahkan untuk memberikan contoh benda yang bervariasi, tidak hanya benda padat tapi juga benda cair ataupun gas. Nah, untuk yang ketujuh itu siswa menjawab pertanyaan apakah cahaya juga benda, bagaimana dengan suara. Nah, untuk yang terakhir mendiskusikan. Untuk inti dari kegiatan pembelajaran, pertama, siswa melihat tayangan video tentang benda-benda di sekitar yang diputar oleh guru melalui Google Meet. Video ini diunduh dari sebuah link yang ada di YouTube. Nah, siswa itu bertugas untuk mengamatinya. Yang kedua itu siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dari wacana yang dipakai. Untuk yang ketiga itu setelah membaca, siswa mengerjakan latihan di buku siswa. Yang keempat itu siswa memerhatikan kembali buku siswa tentang pembagian benda berdasarkan ukuran, warna, dan bentuk. Nah, ini termasuk ke dalam mengamati. Untuk yang kelima, kegiatan selanjutnya siswa mengamati benda-benda di sekitar dan dapat mengelompokkannya, sifat fisiknya, dan yang lainnya. Ini termasuk dengan mengamati. Untuk yang keenam, siswa dapat mengelompokkan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, atau lainnya. Ini merupakan critical thinking and problem solving. Siswa menuliskan pengelompokan tersebut di buku. Selanjutnya, perwakilan siswa mempresentasikan pengelompokan benda tersebut melalui Google Meet. Ini dilakukan untuk mengkomunikasikan. Nah, setelah perwakilan siswa mempresentasikan pengelompokannya, siswa diminta untuk mengisi peta konsep yang telah dibagikan guru melalui WhatsApp group. Nah, perwakilan siswa diminta untuk menjelaskan peta konsep yang telah dibuat melalui video di Google Meet. Nah, untuk guru itu memberikan masukan yang membangun atas presentasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, kegiatan dengan siswa memerhatikan panjang benda yang ditunjukkan guru dan mengurutkan benda mulai dari yang paling pendek ke benda yang paling panjang. Ini termasuk dengan mengamati. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengobservasi mana yang lebih panjang dan mana yang lebih paling pendek. Nah, untuk yang terakhir itu siswa diperkenalkan dengan alat ukur yang biasa digunakan dalam keseharian, yaitu alat ukur seperti penggaris, meteran kain, meteran roll, atau meteran yang lainnya.
Nah, siswa itu memerhatikan sesuatu yang setara pada alat ukur. Siswa diperkenalkan dengan satuan yang biasa digunakan untuk mengukur sehari-hari seperti meter, sentimeter, dan kilometer, dan yang lainnya. Selanjutnya, siswa diajak untuk menyebutkan satuan panjang yang mereka ketahui. Untuk guru menunjukkan cara pengukuran dengan menggunakan penggaris sederhana. Selanjutnya, siswa diminta untuk mempraktikkan cara pengukuran sederhana dengan menggunakan penggaris. Yang terakhir ada penutup. Guru menutup pelajaran dengan memberikan teka-teki seperti ada sebuah benda tak terlihat namun dapat tercium, tak dapat ditangkap namun dapat dirasakan. Nah, jawabannya adalah gas. Selanjutnya, siswa melakukan refleksi kegiatan hari ini. Kegiatan dapat berupa tanya jawab. Seperti contohnya, bagaimana perasaan mereka mengikuti kegiatan hari ini? Apakah mereka menemukan kesulitan? Apakah yang masih belum mereka pahami? Apa yang paling siswa sukai dalam kegiatan hari ini? Guru mengajak siswa untuk mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan. Bagaimana Tuhan mempersiapkan alam ini dengan aneka-aneka benda yang ada untuk memenuhi kehidupan manusia. Nah, biasanya guru sebelum menutup pembelajaran, kita melakukan nyanyi bersama lagu-lagu daerah. Untuk kegiatan kelas diakhiri dengan doa. Doa dipimpin oleh seorang siswa yang bertugas pada hari itu. Nah, setelah itu guru mengucapkan salam penutup dan terima kasih. Yang G, sumber dan media pembelajaran. Yang pertama itu menggunakan pedoman guru tema. Nah, judulnya itu Benda di Sekitarku, kelas 3. Buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Yang kedua, buku siswa tema. Nah, judulnya itu sama, Benda di Sekitarku, kelas 3, buku tema terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Yang ketiga itu ada aneka alat ukur seperti penggaris, meteran kain, dan yang lainnya. Yang H itu ada penilaian. Pertama ada penilaian afektif atau sikap, terdiri ada sikap spiritual atau religius. Nah, ini untuk lembar penilaian diri siswa terhadap sikap spiritualnya. Yang B ada sikap sosial. Nah, berikut lembar penilaian diri siswa yang dari sikap sosial. Nah, di sini ada penilaian kognitif. Untuk penilaian kognitif ini untuk menghitung jumlah nilai dari soal yang kita berikan dengan cara jumlah benar dibagi 5 dikali 100. Seperti itu untuk penilaian kognitif. Oke, di sini ada materinya. Materi berisikan matematika dari kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai pengukuran panjang. Untuk pengukuran panjang dengan satuan baku, ada beberapa jenis alat ukur panjang baku yang dapat digunakan untuk mengukur panjang. Contohnya yang pertama ada penggaris. Ini digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Yang kedua ada meteran pita, digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain yang akan dijadikan pakaian. Yang ketiga ada meteran roll kecil. Ini digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran roll kecil ini dapat digunakan untuk mengukur panjang benda hingga 10 meter. Yang terakhir ada meteran roll besar, digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah hingga 50 meter. Untuk langkah-langkah melakukan pengukuran panjang benda, yang pertama kita meletakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Selanjutnya, perhatikan angka yang tepat sejajar dengan
ujung lainnya pada benda tersebut. Yang ketiga, angka tersebut merupakan panjang benda yang diukur. Di sini ada tangga satuan panjang. Yang pertama ada kilometer, yang kedua hektameter, yang ketiga dekameter, yang keempat meter, yang kelima desimeter, yang keenam sentimeter, dan yang ketujuh milimeter. Anak-anak, untuk memudahkan kalian menghafal dari tangga satuan panjang ini, kalian bisa menyingkatnya dengan kucing hitam dalam mobil Desi Centil mondar mandir. Kucing itu KM, hitam itu HM, dalam itu dam, mobil itu M, Desi itu DM, Centil itu CM, mondar mandir itu MM. Semoga kalian mudah ya hafalnya dan semoga bermanfaat. Nah, ini merupakan contoh soal. Yang nomor 1 itu penghapus sejajar dengan angka 3 pada penggaris, artinya 3 cm. Yang kedua ada krayon. Nah, ujung dari krayon itu sejajar dengan angka 7 pada penggaris, artinya 7 cm. Nah, yang ketiga ada krayon besar. Ujungnya itu sejajar dengan angka 10 pada penggaris, artinya panjang krayon besar tersebut adalah 10 cm. Yang keempat ada pensil. Ujung dari pensil itu sejajar dengan angka 6 pada penggaris, artinya panjang pensil adalah 6 cm. Yang nomor 5 ada spidol papan tulis. Nah, ujung dari spidol papan tulis itu sejajar dengan angka 12 pada penggaris, artinya panjangnya berukuran 12 cm. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.